Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Amalia dari kelas 5D. Di video ini saya akan membahas materi mengenai rotasi medan vektor atau biasa dikenal dengan curl. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke definisi dari curl, perlu kita ketahui bahwa operasi curl bisa diterapkan pada benda yang bergeraknya secara berotasi. Contohnya seperti kincir air, kincir angin, atau benda-benda yang berotasi lainnya. Nah, curl ini hanya bisa dioperasikan pada medan vektor dan hasilnya pun akan berupa medan vektor. Definisi dari curl. Jika vektor V, X, Y, Z sama dengan V1 arah vektor I ditambah V2 arah vektor J ditambah V3 arah vektor K terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z, maka curl dari V atau dilambangkan dengan rot V dikali nabla cross V didefinisikan oleh nabla cross V sama dengan do per do X I ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK cross V1I ditambah V2J ditambah V3K, maka diperoleh suatu bentuk matriks yang dimana pada baris pertama ini menunjukkan arah vektornya. Kemudian pada baris yang kedua merupakan komponen-komponen diferensial atau komponen-komponen dari nablanya. Kemudian baris yang ketiga merupakan variabel dari vektornya. Nah, bentuk matriks ini dapat kita selesaikan dengan berbagai metode. Bisa menggunakan metode Sarus atau metode yang saya gunakan di sini yaitu metode matriks ekspansi kofaktor. Nah, untuk mencarinya, yang pertama kita mencari komponen-komponen dari arah vektor I. Maka baris yang pertama dan kolom yang pertama kita tutup sehingga diperoleh do per do Y V2, do per do Z V3 untuk arah vektor I. Kemudian dikurangi untuk mencari arah vektor J-nya, kita tutup baris yang pertama dan kolom yang kedua, maka diperoleh do per do X V1, do per do Z V3. Kemudian ditambah untuk komponen dari arah vektor K, kita tutup baris yang pertama dan kolom yang ketiga, maka diperoleh do per do X V1, do per do Y V2. Nah, maka diperoleh nabla cross V sama dengan do V3 per do Y dikurangi do V2 per do Z arah vektor I dikurangi do V1 per do Z dikurangi do V3 per do X arah vektor J ditambah do V2 per do X dikurangi do V1 per do Y untuk arah vektor dari K. Selanjutnya ada sifat-sifat dari curl. Misalkan F, X, Y, Z dan G, X, Y, Z adalah fungsi vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap titik X, Y, dan Z, dan P, X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap titik X, Y, dan Z, dan A adalah suatu bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama, nabla cross F ditambah G sama dengan nabla cross F ditambah nabla cross G. Sifat yang kedua, nabla cross AF sama dengan A dikali nabla cross F. Sifat yang ketiga, nabla cross PF sama dengan nabla P cross F ditambah P dikali nabla cross F. Kemudian sifat yang keempat, nabla cross F sama dengan nabla dikali nabla dot F dikurangi nabla kuadrat F. Sifat yang kelima, nabla cross nabla P sama dengan 0. Kemudian sifat yang terakhir, yang keenam, nabla cross F cross G sama dengan G dot nabla dikali F dikurangi G dikali nabla dot F dikurangi
F dot nabla dikali G ditambah F dikali nabla dot G. Nah, di sini untuk pembuktiannya saya hanya akan membuktikan sifat yang kedua. Sifat-sifat yang lainnya bisa dilakukan secara mandiri. Sifat yang kedua yaitu nabla cross AF sama dengan komponen-komponen dari nablanya, yaitu do per do XI ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK cross A dikali F1I ditambah F2J ditambah F3K, maka diperoleh suatu bentuk matriks IJK do per do X, do per do Y, do per do Z. Kemudian untuk variabel vektornya disesuaikan dengan arah vektornya. Untuk arah vektor I, maka variabel vektornya yaitu AF1, kemudian untuk J AF2, untuk K AF3. Maka kita selesaikan dengan metode matriks ekspansi kofaktor. Diperoleh do per do Y dikali AF3 dikurangi do per do Z dikali AF2 I dikurangi do per do X dikali AF3 dikurangi do per do Z dikali AF1 untuk arah vektor J ditambah do per do X dikali AF2 dikurangi do per do Y dikali AF1 untuk arah vektor K. Maka kita peroleh A-nya dikeluarkan, A dalam kurung do per do Y dikali F3 dikurangi do per do Z dikali F2 untuk arah vektor I dikurangi do per do X dikali F3 dikurangi do per do Z dikali F1 untuk arah vektor J ditambah do per do X dikali F2 dikurangi do per do Y dikali F1 untuk arah vektor K. Maka terbukti sifat yang kedua yaitu nabla cross AF sama dengan A dikali nabla cross F. Selanjutnya untuk contoh soal. Jika F sama dengan 2XY kuadrat I ditambah XYZJ ditambah YZ kuadrat K, maka tentukanlah curl dari F atau nabla cross F pada titik P yaitu 0, 1, dan 2. Maka untuk penyelesaiannya, nabla cross F sama dengan IJK do per do X, do per do Y, do per do Z. Kemudian untuk variabel vektornya disesuaikan dengan arah vektornya. Untuk arah vektor I, maka variabel vektornya 2XY kuadrat, untuk J XYZ, untuk K YZ kuadrat. Kemudian diselesaikan dengan metode matriks ekspansi kofaktor, diperoleh I dikali do YZ kuadrat per do Y dikurangi do XYZ per do Z dikurangi J dikali do YZ kuadrat per do X dikurangi do dikali 2XY kuadrat per do Z ditambah K dikali do dikali XYZ per do X dikurangi do 2XY kuadrat per do Y. Maka sama dengan I. Nah, untuk do YZ kuadrat kita turunkan terhadap Y, maka diperoleh Z kuadrat dikurangi do XYZ kita turunkan terhadap Z, diperoleh XY. Kemudian dikurangi J do YZ kuadrat kita turunkan terhadap X, maka diperoleh 0 dikurangi do 2XY kuadrat kita turunkan terhadap Z, maka diperoleh 0 ditambah K do XYZ do XYZ kita turunkan terhadap X, maka diperoleh YZ dikurangi do 2XY kuadrat kita turunkan terhadap Y, maka diperoleh 4XY. Maka nabla cross F pada titik 0, 1, dan 2 sama dengan, tinggal kita substitusikan I dalam kurung 2 kuadrat dikurangi, karena X nya itu 0, 0 dikali 1 ditambah K di dalam kurung 1 dikali 2 dikurangi 4 dikali 0 dikali 1, maka diperoleh
Curl dari F sama dengan 4I dikurangi 2K. Baik, sekian pemaparan tentang rotasi medan vektor. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.